Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hujan yang cukup lebat, Allah Ta'ala izinkan kita untuk kembali duduk bersama cari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan barokah dan manfaat. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang rahmah, ya, atau bahasa Indonesianya rahmat, kasih sayang. Kita mengetahui bahwasannya Al-Quran diawali dengan basmalah yang di situ menyebutkan dua nama Allah yang menunjukkan sifat rahmah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih kepada siapapun dan juga yang maha pengasih khusus terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh ciptaannya Allah itu dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang atau makhluk yang mal'un, yang terlaknat. Yang terlaknat itu awalnya dapat rahmat, tapi kalau terlaknat rahmatnya dicabut. Naudzubillah min dzalik. Rahmatnya dicabut berarti yang bersangkutan tidak dapat rahmat. Makanya kita enggak boleh ya sembarangan melaknat makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang sudah pasti terlaknat, yaitu iblis. Dulunya iblis itu hidup dalam rahmah, hidupnya itu di alam yang mulia bersama para malaikat. Tetapi karena iblis durhaka pada Allah Ta'ala dengan menyombongkan diri, maka iblis akhirnya dilaknat. Artinya diusir dari rahmat. Enggak dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi yang enggak dapat rahmatnya Allah? Yang ngikutin iblis, yaitu syayatin atau setan. Setan juga enggak dapat rahmat. Sehingga yang mana Allah wahyukan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai baginda Muhammad SAW, tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud rahmatnya Allah untuk jagat raya. Para ulama mengatakan yang tidak dapat rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah diantaranya setan. Karena itu dalam hadis disebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW akan dimi'rajkan, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan bagian setan dari dada Nabi Muhammad SAW. Bagian setan yang mana itu ya? Nah, maka dikatakan bagian setan yang dimaksud adalah bagian rahmat atau jatah rahmat dalam hati Nabi untuk setan itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selain itu, maka manusia yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala maupun yang tidak beriman mendapatkan rahmah. Mendapatkan rahmat. Ada yang rahmatnya hanya di dunia. Ya, hanya di dunia. Di akhirat tidak dapat. Siapa ini? Yang tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Muhammad SAW, beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka ia mendapatkan
kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, dunia sampai akhirat, sampai selama-lamanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin, Allahumma amin. Nah, di antara yang beriman, ya di antara yang beriman itu ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang taat. Yang kedua, kelompok yang maksiyah atau maksiat. Naudzubillah min dzalik. Apakah yang maksiat dapat rahmatnya Allah? Ya, ini pertanyaan. Apakah yang maksiat dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan ini pernah disampaikan oleh seseorang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qila li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hal yarhamullahul usah. Suatu hari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Allah merahmati orang-orang yang bermaksiat kepadanya? Ya, apakah Allah merahmati orang-orang yang bermaksiat kepadanya? Maka dijawab dengan suatu praktek. Jawabnya enggak pakai ucapan, tapi ditunjukkan dengan contoh, biar paham. Kadang-kadang kalau dijawab, iya Allah merahmati, yang taat dirahmati, yang maksiat juga dapat rahmat, enggak paham. Tapi kalau dikasih contoh langsung, maka bisa sangat paham. Fada'a bi'ina'aini ahadihima, fada'a bi'ina'aini ahadahuma hasanun wal akhara qabihun. Dikatakan di sini Sayyidina Ali minta diambilkan dua bejana. Yang satu bejananya itu bagus, yang satu bejananya jelek. Ya, cangkir atau mangkok gitu kalau sekarang, atau ember. Yang satu bagus, yang satu jelek. Kemudian fanazalal matar famalahuma jami'an. Ditaruh gitu ya. Subhanallah, turun hujan. Jangan nanya, kok bisa turun hujan? Ya mungkin waktu pas nanya itu pas lagi ada hujan. Makanya dimintakan bejana. Ditaruh gitu. Maka keduanya tadi keisi air hujan, luber. Yang wadahnya jelek ya penuh, yang wadahnya bagus juga penuh. Faqala, maka berkatalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kadzalika rahmatullah subhanahu wa ta'ala ta'ummut ta'i wal 'asi. Begitulah rahmatnya Allah. Yang taat dapat rahmat, yang maksiat juga dapat rahmat. Wadah yang bagus dapat air, wadah yang kotor juga dapat air. Yang bersih dapat air, yang kotor juga dapat air. Semuanya dapat. Air hujan tadi sama karena letaknya sama. Cuma nanti efeknya beda. Kalau wadahnya itu bersih, ya, maka airnya juga akan tetap bersih. Kalau wadahnya kotor, airnya jadi keruh, jadi kotor. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka mungkin ada yang nanya, saya ini dirahmati Allah Ta'ala, tapi kok masih begini-begini, kenapa? Ya mungkin wadah kita kotor. Karena itu perlu kita bersihkan. Nah, seseorang yang bermaksiat dirahmati Allah, di antara bentuk rahmatnya Allah tidak langsung disiksa. Enggak langsung disiksa. Itu namanya Allah sayang. Tapi apa? Dikasih kesempatan untuk minta maaf. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu namanya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya bos sama karyawan. Karyawannya melakukan kesalahan fatal, merugikan perusahaan. Dipecat pantas atau enggak pantas? Pantas. Tapi karena bosnya ini sayang, dia tidak dipecat. Mungkin diturunkan pangkat. Ya, mungkin gajinya berkurang. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, kalau berhasil nanti naik pangkat lagi, mungkin pangkatnya bisa lebih tinggi. Berarti bosnya baik atau enggak baik? Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala
maha baik. Ya Allah maha baik. Kalau ada hambanya berbuat salah, nomor satu sama Allah Ta'ala ditutup. Jangan sampai ada orang tahu. Itu sayangnya Allah, ditutup. Jangan sampai ada orang tahu. Jangan sampai ada orang ngerti kalau hamba ini bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah buat sistem yang demikian indah yang namanya syariat. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, diancam sama Allah Ta'ala, Allah akan bongkar kesalahannya. Jadi siapa yang cari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan cari-cari kesalahannya. Enggak usah dicari, Allah juga tahu gitu ya. Apalagi Allah akan cari-cari kesalahannya, artinya akan dibongkar kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang suka ngomongkan kesalahan orang lain, maka ya dia itu dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Namanya ghibah, gunjing orang. Siapa yang membongkar aib atau kesalahan orang lain udah sembunyi-sembunyi nggak ada orang tahu, kok dibongkar sama dia, diceritakan ke orang lain, maka orang tersebut akan dibongkar aibnya oleh Allah dunia akhirat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kenapa? Karena Allah sayang sama hambanya yang bermaksiat, disayangi sama Allah. Ini hambaku, jangan kamu jelek-jelekkan, jangan kamu rendahkan, jangan kamu bongkar-bongkar aibnya. Aku kasih sayang dia, aku beri dia kesempatan. Sehingga nama baiknya pelaku maksiat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah paling benci kepada seseorang yang merusak nama baik seseorang. Benci Allah, marah kalau nama baik seorang mukmin ya dihancurkan oleh seseorang. Karena itu dikatakan ya menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali itu dosanya masih lebih kecil dibandingkan dengan menghancurkan hati seorang mukmin. Ya mukmin yang punya dosa udah sembunyi-sembunyi nggak ada orang tahu. Kok kemudian kita tahu nggak kita tutup, kita bongkar, kita cemarkan namanya, kita hancurkan kehidupannya. Maka orang ini mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sekian puluh kali. Karena Allah sayang sama dia, kok kamu jahat bener gitu. Allah saja yang disalahin, Allah yang dimaksiatin, Allah nutup, kok kamu bongkar. Allah jaga nama baiknya, kok kamu rusak nama baiknya, kamu rusak kehormatannya. Maka Allah marah. Nah sayangnya Allah ini gak bisa diukur ya kepada hamba-hambanya. Karena semuanya hambanya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dikatakan yang paling disayang Allah adalah yang paling baik kepada ciptaannya Allah. Yang paling baik pada ciptaannya Allah. Siapa menyayangi maka dia akan disayangi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi yang lain disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Kemudian sebaliknya, man la yarham, la yurham. Siapa yang gak bisa nyayangi orang lain, la yurham. Maka dia tidak akan disayangi. Yang gak akan disayangi. Nanti aibnya akan dibongkar. Ya, karena dia gak sayang sama orang lain, gak suka nutup aib orang. Dia gak suka mintakan ampun orang. Gak ada jiwa sayang di hatinya. Yang ada benci, iri, dengki, na'udzubillah min dzalik, la yurham. Maka semuanya nggak akan sayang sama dia. Bahkan tempat di mana dia duduk itu benci sama dia. Makanya orang yang nggak punya jiwa kasih sayang itu kalau di rumah nggak pernah betah. Ya, duduk di mana nggak nyaman. Kenapa? Karena yang sekitarnya nggak ada yang sayang sama dia. Karpetnya nggak sayang, temboknya nggak sayang, langitnya nggak sayang, buminya nggak sayang. Nah, terus mau hidup di mana dia? Nggak menemukan rasa sayang di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya nggak punya rasa sayang pada makhluk Allah yang lain. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada, khususnya saya yang berbicara pada sore hari ini, mengajak kita semuanya, yuk wujudkan kasih sayang dalam hati kita. Orang yang mau mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW itu pangkatnya cepat jadi wali.
Malam nggak ada orang tahu kok diangkat tangan, ya Allah ampuni umatnya Rasulullah, ya Allah sayangi umatnya Rasulullah, ya Allah tutup aib umatnya Rasulullah, ya Allah kalau ada yang sedih hibur umatnya Rasulullah SAW. Hidupnya mendoakan orang, orang ini jadi wali, modalnya doa. Mungkin dia sholat sunnahnya nggak banyak, puasa sunnahnya nggak banyak, tapi hatinya penuh kasih sayang. Sehingga diceritakan ada seseorang itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW selama 3 hari berturut-turut dia adalah penghuni surga. Besoknya setelah 3 hari dicari sama sahabat, rumahnya di mana? Diikuti. Kemudian sahabat tinggal di rumahnya 3 hari, singkat cerita, dicek amalnya biasa saja. Sholat fardu sama-sama sholat fardu, jamaah sama-sama jamaah. Tapi qiyamul lailnya dia enggak, biasa. Duhanya juga mungkin tidak, pergi ke pasar kalau pagi. Maka ditanya, kamu punya amalan apa? Kok sampai Nabi mengatakan SAW bahwasanya kamu ini penghuni surga, padahal kamu masih hidup. Maka dijawab, tidaklah saya berpagi hari kecuali hati saya tidak punya rasa benci kepada seorang muslim pun. Hatinya sayang sama semua orang. Kira-kira bisa enggak? Ah, yang itu tuh, ya itu ya itu. Itu, saya sama semuanya bisa, tapi kalau itu, enggak. Ini masih ada, belum masuk ini, harus sama semuanya sayang. Ya makanya kita harus ngetes, kalau ada orang yang nyebelin coba kita bayangkan wajahnya, angkat tangan doakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Itu kalau berhasil, Masya Allah, damai. Tadi saya berkata pada seorang teman saya, jangan simpan kebencian di dalam hati, jangan simpan kebencian di dalam hati, kepada orang yang sekalipun layak untuk dibenci. Kepada orang yang sekalipun layak untuk dibenci. Kenapa? Orang yang layak kamu benci, datang ke rumahmu pun takkan kamu temui. Anehnya, tanpa datang ia engkau izinkan masuk ke dalam hatimu. Tanpa datang ia engkau izinkan tinggal di dalam hatimu. Kamu ingat dia terus ya, kamu benci dia, berarti kamu izinkan dia masuk ke dalam hatimu. Padahal ke rumahmu pun tak akan kamu temui. Maka itu sikap yang aneh. Maka jadikan hati enggak punya rasa benci. Sehingga yang layak untuk dibenci juga enggak ada di dalam hati. Minimal itu enggak ada benci. Nanti naik jadi sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini barokah. Amin. Dan terakhir kita bacakan Al-Fatihah dengan niat semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena gempa di Cianjur dan sekitarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai syuhada, diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya dunia hingga akhirah. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia, saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, diberi keamanan, kenyamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, dari bencana dunia akhirah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam segala kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan diakhiri kelak dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk siapapun yang sedang sakit, ya terkhusus untuk Mbak Fiah, ya, yang sedang sakit di Malang, mudah-mudahan diberi kesehatan. Juga untuk anak dari sahabat-sahabat kita, anak dari Pak Sarwono, serta siapapun yang sedang sakit, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan. Kesehatan yang membawa manfaat dunia akhirah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan insya Allah semuanya panjang umur fi taatillah, dan kelak kita semua meninggal dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dan yang terakhir Al-Fatihah, semoga pelunasan tanah aula Majelis Ar-Raudhah yang menyisakan hutang 2,7 miliar segera diberi kemudahan, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, datang dari segala arah, diberi Allah rezeki yang enggak berhenti ila yaumil qiyamah, rezeki yang nyampe ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua yang membantu pelunasan tanah, pembangunan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan fikirnya, dengan apapun yang dia miliki, oleh Allah Ta'ala diberi ganti kebahagiaan dunia dan akhirah, keselamatan dunia dan akhirah, kemuliaan dunia dan akhirah, rezeki yang berlimpah dunia akhirah, enggak pakai masalah, rezekinya barokah ya, dan membawa ke jannah. Ala hadziniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.